Lereng barat Gunung Lawu yang sejuk dan hijau, berdiri megah sebuah kompleks pemakaman yang menjadi salah satu situs bersejarah penting di Indonesia. Tempat ini dikenal dengan nama Astana Giribangun. Nama yang tidak asing, terutama bagi mereka yang mengenal sosok Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Astana Giribangun terletak di Desa Girilayu, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sekitar 35 km dari kota Solo, kawasan ini menyuguhkan nuansa spiritual dan kebudayaan Jawa yang begitu kental. Dikelilingi pepohonan rindang dan udara pegunungan yang segar, suasana di kompleks makam ini terasa hening dan penuh hikmat. Pembangunan Astana Giribangun dimulai pada tahun 1974, saat Ibu Tien Soeharto, istri Presiden Soeharto, mempersiapkan tempat peristirahatan terakhirnya. Arsitektur kompleks ini menggambarkan nilai-nilai tradisional Jawa yang berpadu dengan keanggunan keraton. Mulai dari gapura masuk, jalanan berpaving, hingga bangunan utama, semua dirancang dengan gaya klasik yang menggambarkan kekuatan budaya dan spiritual masyarakat Jawa. Nama, Giribangun, sendiri berasal dari dua kata, yaitu, Giri, yang berarti gunung, dan bangun, yang berarti membangun atau kebangkitan. Dengan demikian, Astana Giribangun dapat diartikan sebagai tempat peristirahatan terakhir di gunung yang dibangun untuk kebangkitan, sebuah filosofi yang mencerminkan harapan akan kehidupan setelah kematian. Kompleks makam ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian paling sakral adalah bangunan utama tempat dimakamkannya Soeharto dan Ibu Tien Soeharto. Mereka berdua dimakamkan berdampingan dalam satu bangunan berarsitektur joglo yang khas, dikenal dengan sebutan Bangsal Mangadek. Bangsal Mangadek sendiri hanya bisa dimasuki oleh keluarga, kerabat, dan tamu-tamu tertentu dengan izin khusus. Namun, para peziarah dapat mendekat hingga batas luar bangunan dan berdoa dengan khusyuk. Di sekelilingnya terdapat taman dan jalan setapak yang tertata rapi, menambah kesan damai dan anggun dari tempat ini. Soeharto dimakamkan di Astana Giribangun pada tanggal 28 Januari tahun 2008, 2 hari setelah wafatnya di Jakarta. Upacara pemakaman dilakukan secara militer dan kenegaraan, dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Ribuan pelayat dari berbagai penjuru negeri datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Selain sebagai tempat pemakaman, Astana Giribangun juga menjadi salah satu tujuan wisata ziarah yang cukup populer di Jawa Tengah. Banyak orang datang untuk mengenang jasa Soeharto dan mendoakan arwahnya, tetapi tak sedikit pula yang tertarik dengan arsitektur dan nilai-nilai budaya yang dihadirkan oleh kompleks ini. Menariknya, pembangunan Astana Giribangun sempat menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat Jawa menilai bahwa hanya bangsawan atau keturunan raja yang layak dimakamkan di kawasan tersebut, karena wilayah itu sebelumnya dipercaya sebagai tempat keramat bagi keluarga Keraton Mangkunegaran. Namun, seiring waktu, keberadaan Astana Giribangun diterima secara luas sebagai bagian dari sejarah dan budaya bangsa. Kompleks ini dikelola dengan baik oleh keluarga Cendana dan tetap dibuka untuk umum dengan aturan tertentu. Para pengunjung diharapkan menjaga ketenangan dan kesopanan selama berada di area makam. Tidak diperkenankan membuat keributan, mengambil foto di area tertutup, atau berpakaian tidak sopan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesakralan dan penghormatan terhadap mereka yang telah berpulang. Jika Anda berkesempatan mengunjungi Astana Giribangun, Anda tidak hanya akan menyaksikan makam seorang tokoh penting bangsa, tetapi juga diajak menyelami filosofi hidup dan kematian dalam pandangan budaya Jawa. Di tempat ini, waktu seakan melambat, dan suasana batin terasa lebih tenang. Merenung di bawah rindangnya pepohonan dan memandangi bangunan-bangunan yang sunyi, membuat kita kembali mengingat bahwa setiap pemimpin, sehebat apapun, pada akhirnya akan kembali ke tanah. Astana Giribangun bukan hanya makam. Ia adalah simbol dari sebuah era, pengingat tentang kepemimpinan yang panjang dan penuh kontroversi, serta bagian tak terpisahkan dari narasi sejarah Indonesia. Di balik keheningannya, kompleks ini menyimpan banyak cerita, tentang kekuasaan, keluarga, pengabdian, dan juga doa-doa yang tak pernah putus dari mereka yang datang berziarah. Dan disinilah, di kaki Gunung Lawu, sang presiden tidur dalam damai, di antara kabut pagi dan doa-doa yang terus mengalir dari rakyatnya.